Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Kita lanjut ke pembahasan tentang operasi pada bentuk aljabar. Oke, kita bahas operasi pada bentuk aljabar. Yang A, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lanjut ke soal pengantar. Ini ada soal cerita ya, perhatikan baik-baik. Ada dua orang kakak beradik membawa 5 ekor kambing lewat dari depan rumah si A. Nah, ditanyakan ada berapa yang lewat dari depan rumah si A. Nah, kita jawab. 2 orang manusia. Nah, ada 2 orang manusia itu yang mana? Berarti ini nih, 2 orang kakak beradik, berarti ada 2. Kemudian ditambah 5 ekor kambing, berarti ada 5 ekor kambing. Maka kita sebut untuk yang manusia ini variabelnya M, yang kambing ini variabelnya K. Jadi 2M ditambah 5K. Gampang ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang pertama, sederhanakanlah. Nah, kita jawab ya langsung. Untuk yang 1A. Nah, yang A ini 10x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6x. Nah, yang di kotak-kotakin ini karena nilai variabelnya sama, maka bisa kita operasionalkan. Ya, 3 tambah 6. Nah, karena ini variabelnya sama ya, sama-sama x. Kalau ini nggak ada, jadi kita tulis ulang. 3 ditambah 6 jadinya 9x. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke yang B. Nah, berarti cari yang suku-suku sejenis. 4xy bisa kita operasikan dengan negatif xy. Nah, ini kita kelompokkan. Kemudian dikurangi x tambah 7y. Ini nggak ada yang sama, berarti kita tulis ulang. Kemudian ditambah 2. Maka hasil dari 4 kurangi. Nah, ini kan nggak ada angkanya, berarti kita sebut nilai 1. Nah, 4 kurangi 1 nilainya 3. Nah, 3xy. Ini yang bisa kita operasionalkan. Nah, yang lain di belakangnya enggak. Kita tulis ulang saja. Bisa dipahami? Lanjut ke soal 2A. Kita bahas. Nah, yang A, 2 dalam kurung 4x dikurangi 3 dikurangi 5. Maka sama dengan, nah ini yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang nilai yang ada di depan. Maka 2 kali 4x nilainya 8x, kemudian 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, ini kita tulis ulang di belakangnya. Nah, selanjutnya ini kan ada konstanta ya, sama nilainya, angka sama-sama angka. Nah, ini nggak ada. Yang nggak ada kita tulis ulang, kemudian negatif 6 dikurangi 5 berapa? Negatif 11. Lanjut ke yang 2B. Nah, sama ya seperti tadi. Kalau ada kurung, kemudian depan ada angka, kita kalikan masing-masing di dalam kurungnya. Negatif 5 dikalikan 2y. Negatif 10y. Negatif 5 ditambah 6. Maaf, negatif 5 dikali 6. Maka nilainya negatif 30. Nah, kemudian ditambah, ini juga ya, 2/3 kalikan 6x. 6 kalikan 2, 12. Nah, 12 dibagi 3 nilainya adalah berapa? 4. Nah, ini x berarti 4x. 12 dikali 2, 24 dibagi 3 nilainya ada 8. Nah, ini kita menyesuaikan variabelnya y. Kalau sudah dibuat seperti ini, selanjutnya kita cari yang variabelnya sama. Negatif 10y sama dengan, nah ini ada nih negatif 8y. Kita kelompokkan, kemudian konstanta selalu di belakangnya. Nah, selanjutnya ditulis 4x. 4x ada yang sejenis ya, kalau tidak ada berarti ditulis saja. Kemudian negatif 30 juga ditulis. Nah, yang bisa kita operasikan yang di depan nih. Negatif 10 dikurangi 8. Nah, ini kita kasih kurung ya, biar lebih paham. Nah, hasil dari negatif 10 dikurangi 8 itu negatif 18. Nah, variabelnya y. Ditambah 4x, kemudian dikurangi 30. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke operasi bentuk aljabar yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, contoh yang pertama dan seterusnya. Nah, kita akan
bahas satu persatu biar lebih paham. Lihat contoh berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk yang ini, ya, lihat contoh berikut ini. Nah, ini contoh dari yang keempat, ya, penjelasan yang keempat, ya. Nah, untuk yang keempat, nanti dulu kita bahas yang pertama dulu ini, ya. Yang pertama ini A kali A itu kan sama ya nilainya, jadi A pangkat 2 kemudian B. Nah, bentuk variabelnya seperti ini atau bentuk aljabarnya. Kemudian 3P 4P kuadrat dikali 2R. Nah, ini kalau dikalikan itu bisa dioperasikan. Beda dengan yang tadi penjumlahan sama pengurangan. Harus yang nilai variabelnya sejenis. Tapi kalau perkalian langsung dikalikan. 3 kali 4 kemudian dikali 2. Ya, hasilnya adalah 24. Kemudian P kali P kuadrat. Nah, kalau nilai pokoknya sama, berarti di atasnya dijumlahkan. Ya, berarti 1 tambah 2 nilainya 3. Jadinya P pangkat 3. R nggak ada temannya, berarti tulis ulang saja. Jadinya 24 P pangkat 3 R. Yang ketiga, X pangkat 4 dibagi X. Nah, kalau ada pembagian dengan nilai pokok yang sama, pangkatnya diapakan ya? Ya, pintar sekali, dikurangi. 4 kurangi 1 nih, ya. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 3. Nah, kita bahas nih yang keempat. Kenapa sih hasilnya seperti ini? Nah, kita lihat soalnya dulu. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 7. Sama kayak di soal nomor 3. Kalau pembagian pangkatnya harus dikurangi. Syaratnya nilai pokoknya sama. Jadi 2 dikurangi 7. Maka nilainya Y pangkat negatif 5. Nah, kenapa hasilnya pecahan? Nah, ini perhatikan. Lihat contoh berikut ini. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6. Nah, ini kan dikurangi ya pangkatnya. Maka kan hasilnya berapa nih? 3 pangkat negatif 4. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, maka kita lihat nih untuk uraian secara manualnya. 3 pangkat 2 kan 9. 3 pangkat 6, 729. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 9. Ya, maka hasilnya 1/81. Satunya tetap. Nah, untuk bisa merubah nilai pangkat ini, ya, 81 itu pangkat berapa sih? 9 pangkat 2 bisa. Nah, ini kan kita kaitkan dengan yang di atas. Maka kita ambil nilai pokok angkanya 3. Nah, pangkatnya adalah, biar hasilnya 81 adalah pangkat 4. Nah, sama kan nilai ini dengan ini? Nah, artinya kesimpulannya, kalau nilai pangkatnya itu negatif, biar pangkatnya positif harus dibuat nilai pecahan. Nah, yang seperti ini yang ada di kotak. Ini pun sama ya. Y pangkat negatif 5, biar pangkatnya positif, maka kita tulis 1 per. Nah, ada pecahannya 1 per Y pangkat 5. Lanjut kesimpulannya. Nah, kesimpulannya jika ada nilai A pangkat negatif N, ya, dengan pangkat negatif, maka sama dengan 1 per A pangkat N.